Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mau menonton. Untuk kesempatan kali ini, ya, saya akan menyampaikan materi mengenai vektor. Tentunya kalian tidak akan asing dengan kalimat vektor. Karena apa? Karena di mata pelajaran matematika juga kalian mendapatkannya untuk materi vektor ini. Nah, silahkan fokus untuk pemberian materi ini. Jadi untuk materi vektor itu biasanya disimbolkan dengan ini anak panah, ya, beberapa anak panah itu menyimbolkan vektor. Nah, kemudian ya, seperti biasa saya akan menyampaikan materi dasar terlebih dahulu dari besaran vektor dan skalar supaya kalian bisa membedakan antara vektor dengan skalar. Yang pertama, besaran vektor terlebih dahulu. Itu besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, artinya kenapa tadi disimbolkan dengan anak panah? Karena besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah, ya. Besar itu sama saja dengan nilai. Contohnya, besaran yang termasuk besaran vektor itu ada perpindahan, kemudian kecepatan, gaya, momentum, medan magnet, medan listrik, medan gravitasi, dan lain-lain. Masih banyak yang lain. Nah, kita sedikit bergeser ke besaran skalar sebagai pengetahuan kalian bahwa besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar saja atau hanya memiliki nilai saja. Jadi, besaran vektor dengan skalar, kalau vektor itu memiliki nilai dan arah, kalau skalar itu hanya memiliki nilai saja, besarannya saja. Nah, contohnya mungkin ada massa, panjang, suhu, waktu, luas, berat, dan lain-lainnya termasuk besaran vektor, ya. Mungkin di bab yang sebelumnya sudah mendapatkan ada besaran pokok, ya. Itu lebih ke besaran skalar. Oke. Ya, ini cara penulisan vektor. Nah, cara penulisan vektor yang pertama ada ruas garis berarah dengan panjang tertentu. Yang pertama, yang kedua dinyatakan sebagai vektor A. Nah, ini anak panah di sini menunjukkan adalah vektor A, ya, karena simbolnya A. Yang ketiga, jika menyatakan ruas garis dari A ke B, maka dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kalau ruas dari A ke B, maka vektor A ke B. Nah, ini simbol dari vektor A ke B. Oke, itu ya. Nah, yang selanjutnya menggambar vektor. Nah, di sini ada cara menggambar vektor. Silahkan diperhatikan bahwa digambarkan sebagai garis berarah panjang mewakili besar. Arah panah mewakili arahnya. Nah, ini anak panahnya nih. Ini untuk menunjukkan arahnya. Nah, kalau nilainya itu 2 meter per sekon ini. Vektor dari kecepatan itu 2 meter per sekon. Ini nilainya, ya. Ini juga nilainya. Nah, untuk anak panahnya ke arah kanan berarti itu adalah arahnya, anak panah. Yang kedua, vektor min A, ya, vektor min A merupakan vektor dengan arah kebalikan dari vektor A. Nah, ini arahnya. Kalau arahnya ke kanan nilainya positif, kalau arahnya ke kiri nilainya negatif. Nah, itu sampai situ dulu ya. Semoga bisa dipahami untuk penulisan vektor atau penggambaran vektor itu sendiri. Ya, oke anak-anak, kita lanjutkan ke besaran vektor yang selanjutnya, ya. Nah, di sini ada pengertian besaran vektor. Kita lihat animasi berikut ini, bahwasanya ada sebuah mobil yang dikendarai seorang, gitu ya. Arahnya menuju ke arah kiri, yaitu dengan panjang sejauh 10 meter. Arahnya ke kiri, ingat ya, arahnya ke kiri. Nah, kesimpulannya mobil berpindah 10 meter ke kiri. Nah, itu dasar ya. Kemudian ada seekor kelelawar yang terbang dari satu titik ke tempat titik yang lain dengan ketinggian yang berbeda sejauh 15 meter. Nah, ingat di sini ada garis, ya, sumbu X. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y sebagai patokan. Nah, nanti ada timbul nilai sudut elevasinya sebesar 30 derajat karena perpindahannya beda keadaannya. Dari sini titik pertama ke titik yang kedua itu lebih tinggi. Oke, lanjut. Sini kesimpulannya, kelelawar bergerak 15 meter arah 30 derajat dari sumbu X. Nah, arahnya ke sini, ke sumbu X, maka disebutkan dari sumbu X. Itu ya. Ada dua animasi yang menunjukkan besaran vektor, bisa kalian simpulkan secara mandiri.
Ya, setelah tadi kalian melihat dua buah animasi yang menunjukkan besaran vektor, sekarang saya akan menyampaikan tentang contoh-contohnya, contoh-contoh besaran vektor dengan besaran skalar. Nah, silakan diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama itu ada perpindahan, yang kedua ada kecepatan, percepatan, kemudian yang keempat ada gaya, yang kelima ada momentum, dan masih banyak yang lainnya. Nah, silakan diperhatikan baik-baik. Di sini untuk perpindahan, ya untuk perpindahan misalkan ada seorang yang memberikan informasi ya sepertinya. Bergeser dengan jarak 20 meter ke kanan. Nah, contoh itu perpindahan. Kemudian yang kecepatan, ada seekor anjing bergerak ya, ke arah kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kecepatannya ya, simbolnya V. Kemudian yang ketiga, percepatan. Seekor macan tutul bergerak ke arah kanan dengan percepatan. Nah, ini percepatan simbolnya kecil 10 meter per sekon kuadrat ke arah ke kanan. Vektor, ingat ya. Vektor itu memiliki nilai dan arah. Yang keempat ada gaya. Nah, sebuah box ya bermasa M kemudian bergeser dengan percepatan A. Nah, maka gayanya massa dikali percepatan, satuannya Newton. Oke, yang kelima ada momentum. Momentum itu ada sebuah bola ya, dengan massa M kemudian bergerak dengan kecepatan V. Nah, maka P-nya sama dengan M dikali V, satuannya kilogram meter per sekon. Itu ya. Itu 5 contoh dari besaran vektor. Yang penting untuk vektor itu memiliki nilai, ini nilainya ya, ini nilainya, angkanya ya, dan arahnya ke arah mana. Oke. Yang selanjutnya kita masuk contoh-contoh besaran skalar untuk pengetahuan kalian. Yang pertama ada jarak, ada kelajuan, ada perlajuan, usaha, energi dan lain-lain. 5 ya. Nah, kita lihat. Nanti kalian bisa membedakan antara besaran vektor dengan skalar. Jarak disimbolkan dengan S. Ini S ya. Satuannya meter. Kemudian kelajuan simbolnya V sama dengan S per T. Satuannya meter per sekon. Perlajuan atau percepatan A sama dengan delta V per T. Satuannya meter per sekon kuadrat. Usaha biasanya disimbolkan dengan W ya, sama dengan F dikali S, gaya dikali perpindahan, satuannya joule. Yang terakhir ada energi disimbolkan ini kita ambil energi potensial ya. Sebenarnya energi itu banyak, ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik mungkin yang pernah kalian dapatkan pada waktu SMP. Di sini sampelnya adalah energi potensial. Rumusnya itu M kali G dikali H ya, satuannya joule. Nah, ini contoh-contoh besaran skalar, hanya menunjukkan nilainya, besarannya saja, nilainya saja, tidak memiliki arahnya, tidak ada arahnya ini. Mau arahnya ke kanan ke kiri tidak berpengaruh. Nah, itu pembedanya ya. Oke, yang berikutnya ini adalah penjumlahan vektor secara grafis ya. Itu ada 2 cara, silahkan disimak baik-baik, jangan lupa ditulis di buku catatan kalian masing-masingnya. Yang pertama itu cara metode poligon. Nah, ini cara metode poligon. Kemudian yang kedua cara jajaran genjang. Untuk cara poligon itu ada 2. Ini yang pertama, yang kedua. Silahkan dipahami secara mandiri. Nanti berikutnya kita langsung ke materi selanjutnya ya, supaya tidak terlalu banyak. Nah, ini dia. Kalau yang ini untuk nilai penjumlahan vektornya. Ini untuk nilai penjumlahan vektor. Ini untuk mencari resultan R ya, R besar, R kuadrat atau R sama dengan akar ya. Karena untuk menggunakan kuadrat itu kan dengan menggunakan akar. Maka rumusnya berikut ini silahkan dipahami. Nah, itu untuk mencari nilai resultannya. Kalau untuk mencari nilai arahnya ini ya, ini untuk mencari nilai arahnya.